DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Bahlil Lahadalia resmi jadi Ketua Umum Partai Golkar. Presiden Jokowi memberi kado kepada KPU sebagai wujud apresiasi. Kimples deklarasi Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Halo, salam jumpa kembali pemirsa. Anda kembali dalam program Sinpos Pekan. Tentunya berbagai informasi akan kami sajikan selain 4 berita tadi yang sudah kami rangkum selama sepekan terakhir. Tentunya bersama saya Andi Rezali. Inilah Sinpos Sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasinya. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Mereka menemui masa aksi untuk sebagai langkah mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus menjelaskan terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Ketua Balik DPR RI Wihadi Wiyanto bersama Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi dan anggota Balik DPR RI Habibur Rahman menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis siang. Di depan ribuan masa aksi, anggota Balik DPR Habibur Rahman memberikan pernyataan singkat dengan menyampaikan bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada di rapat paripurna lantaran quorum tidak tercapai. Ya, hari ini kami menginformasikan, kami menyampaikan informasi bahwa tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Tidak ada pengesahan RUU Pilkada. Sebelumnya, rapat paripurna DPR RI ketiga masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 ditunda lantaran quorum tidak tercapai. Rapat tersebut rencananya akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya dibahas oleh Balik DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada yang sebelumnya akan disahkan pada Kamis 22 Agustus 2024. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada itu sebagai wujud mendengar aspirasi dari masyarakat. DPR resmi membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada itu sebagai wujud mendengar aspirasi dari masyarakat. Hal itu disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko melalui postingan akun X pribadi miliknya. DPR dipastikan membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dalam postingannya, Dasko menjelaskan bahwa mekanisme pilkada yang nantinya akan berjalan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora. Diyakini keputusan tersebut diambil DPR usai mencermati dan mendengarkan aspirasi masyarakat perihal pelaksanaan aturan Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. DPR resmi mengumumkan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Perihal itu, syarat yang akan berlaku pada Pilkada 2024 adalah keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora pada Rabu 21 Agustus lalu. DPR resmi mengumumkan pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Perihal itu, syarat yang akan berlaku pada Pilkada 2024 adalah keputusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora pada Rabu 21 Agustus lalu. Hal itu disampaikan oleh pimpinan DPR Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis malam. DPR memastikan pendaftaran syarat yang akan digunakan pada Pilkada mendatang akan menggunakan sesuai Judicial Review Mahkamah Konstitusi yang telah mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Gelora. Perkenankan saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjelaskan tentang revisi Undang-Undang Pilkada. Bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit,
maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pimpinan DPR Dasko membantah bahwa adanya isu pertemuan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo sebelum pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada. Hal itu disampaikan Dasko saat konferensi pers merespon isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya bertemu dengan Jokowi di Istana pada Kamis 22 Agustus 2024. Dalam keterangannya kepada awak media di DPR, Dasko menegaskan dirinya sama sekali tidak melakukan pertemuan apapun dengan Presiden Jokowi di Istana Negara. Dasko pun meminta awak media untuk mengecek kebenaran kabar tersebut kepada wartawan di Istana. Menurutnya tidak ada urgensi apapun untuk bertemu dengan Jokowi perihal tersebut. Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke Istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan Istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Dari Jakarta, Sridewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa KPU akan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024. Muhammad Afifuddin menyampaikan KPU akan menindaklanjuti putusan MK dengan mengeluarkan peraturan KPU melalui konsultasi DPR dan pemerintah. Dalam konferensi persnya, Komisi Pemilihan Umum RI menjelaskan akan menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan norma dalam Undang-Undang Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin saat melakukan konferensi pers. KPU akan menindaklanjuti putusan MK dengan mengambil langkah untuk menerbitkan peraturan KPU melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Namun konsultasi ini hanya sebagai bentuk tertib prosedur. Hal ini dikarenakan hasil konsultasi tersebut tidak mengikat bagi KPU sebagaimana putusan MK tahun 2017. Proses tindak lanjut ini dilakukan selaras dengan menjelang pendaftaran calon kepala daerah yang akan dimulai pada 27 sampai 29 Agustus 2024 mendatang. Afifuddin menegaskan, KPU telah menyiapkan draft untuk tindak lanjut dari putusan MK tersebut. Sebagaimana kita sampaikan di tanggal 20 malam ketika kita sudah mendapatkan informasi seputar dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, perlu kami informasikan, kami sampaikan, kami ulangi lagi sebagaimana berita yang sudah beredar bahwa KPU, Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini sudah menempuh langkah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu bentuknya? Kami per kemarin tanggal 21 bersurat ke DPR untuk kemudian berkonsultasi terkait dengan tindak lanjut untuk menindaklanjuti konsultasi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Australia menemui Perdana Menteri Anthony Albanese serta Wakil Perdana Menteri Richard Marles. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa Albanese adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Australia pada 19 Agustus kemarin bertujuan untuk menemui Perdana Menteri Australia. Dalam pertemuannya, Perdana Menteri Australia menyampaikan akan menghadiri pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia menghormati kedatangan Prabowo ke Australia sebagai Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ia pun turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo atas kemenangan pemilihan Presiden dengan perolehan suara yang begitu tinggi. Pada gilirannya, Prabowo mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Australia adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang mengucapkan selamat atas kemenangannya di Pilpres 2024. Albanese menelponnya pada 15 Februari sehari setelah pemilu di Indonesia. Prabowo mengapresiasi ucapan selamat tersebut sebagai tanda persahabatan yang kuat antara kedua negara. Prabowo juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk menguatkan hubungan diplomatik dengan Australia, khususnya di bidang pertahanan. Kedua negara berencana menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dalam waktu dekat. Prabowo mengharapkan segera dapat menjamu Wakil Perdana Menteri Australia dan perwakilan Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk menandatangani perjanjian tersebut. Prabowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hubungan bertetangga yang baik sesuai dengan kebijakan umum Presiden Joko Widodo, khususnya di bidang ekonomi. I look forward to working closely with you, President-elect Prabowo, to attending your inauguration in October. There is no more important relationship than the relationship between our two great nations. Once again, I congratulate you once again on your election. A significant victory in the first round, not requiring a second round, was an outstanding achievement. And I look forward to building on our friendship and continuing the strong relationship that I have had with President Widodo upon your election. Mr. President-elect. Prime Minister Albanese was the first foreign leader to congratulate me by phone, phoning me himself one day after the elections in Indonesia, which was on the 14th of February. Prime Minister Albanese phoned me on the 15th. This is, I think, a mark of the friendship, the good relationship between us, and I value this very much. Of course, I will continue the general policies of President Joko Widodo, in which Australia plays a very important role for us. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Bahlil Lahadalia resmi terpilih secara aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Penetapan Bahlil sebagai Ketua Umum disampaikan dalam keputusan Munas ke-11 Partai Golkar yang berlangsung di Jakarta Convention Center pada Rabu 21 Agustus 2024. Partai Golkar secara resmi telah memutuskan menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan menggantikan posisi Erlangga Hartarto. Bahlil mendapatkan dukungan penuh dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar di tingkat 1 dan di tingkat 2. Keputusan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar disampaikan oleh Sekretaris Sidang Aceh Hasan dan disahkan oleh Ketua Pimpinan Sidang Munas ke-11 Golkar Adis Kadir pada Munas di JCC Rabu pagi. Menetapkan keputusan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024 tentang pengesahan calon tunggal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Pertama, mengesahkan Saudara Bahlil Lahadalia sebagai calon tunggal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024. Pimpinan Musyawarah Nasional ke-11 Partai Golongan Karya tahun 2024. Ketua Dr. Insinyur Haji Adis Kadir M.Hum ditandatangani. Sekretaris Dr. Tubagus Aceh Hasan Sazili MSI ditandatangani. Anggota Dr. Haji Musa Rajeksa Esos M.Hum ditandatangani. Anggota Emmanuel Melkiades Lakalena ditandatangani. Anggota Ilham Permana ditandatangani. Setuju. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan dirinya mengenakan kemeja kuning saat menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar pada Rabu malam lalu. Jokowi menyampaikan atau menyebut hanya ingin menyesuaikan kehadirannya dengan tuan rumah yang telah mengundang dirinya. Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center Rabu malam 21 Agustus 2024. Jokowi tiba dengan mengenakan kemeja kuning, senada dengan warna dari partai berlambang pohon beringin. Jokowi mengungkapkan alasan mengenakan kemeja kuning yakni karena menghormati dan menyesuaikan acara yang digelar oleh Golkar. Jokowi menuturkan agar semua pihak tidak berpikir jauh. Kehadirannya tersebut menghargai Golkar karena telah memiliki ketua umum yang baru ditetapkan. Ini saya hadir dan sekali lagi ingin menghargai yang punya hajatan besar Partai Golkar. Kan nggak ada masalah. Tapi ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Tanyakan pada Ketua Umum Partai Golkar. Jangan tanyakan ke saya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih dan menyatakan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar periode 2024-2029. Tanya itu, pemirsa, Bahlil juga turut mengumumkan sejumlah nama pengurus di bawah kepemimpinannya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan sejumlah nama pengurus DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinannya untuk periode 2024 hingga 2029. Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Golkar Selipi, Jakarta. Pengumuman tersebut dilakukan usai dirinya diresmikan sebagai Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto pada Munas ke-11 Golkar pada Kamis malam. Sejumlah nama yang diumumkan diantaranya di posisi Wakil Ketua Umum, Sekjen Partai Golkar, Wasekjen, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum. Selain itu, Bahlil juga menunjuk Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Saya mengumumkan Dewan Pengurus DPP Golkar masa bakti 2024-2029. Yang pertama, Saudara Sekretaris Jenderal, Saudara M. Sarmuji.
Ini di samping saya. Kemudian Bendahara Umum Saudari Sari Yulianti. Mana Sari? Ini Bendahara Ketua OSE kemarin. Yang kemarin di sambutan saya ada terselip namanya. Saya bilang bahwa ini berarti harus jadi pengurus. Kemudian Wakil Ketua Umum, ada beberapa Wakil Ketua Umum, tapi sekarang kita taruh beberapa aja dulu. Yang pertama adalah Adis Kadir. Mana Pak Adis Kadir? Nah, ini beliau Ketua SC. Yang kedua adalah Aceh Hasan Syadli. Mana? Aceh mana? Nah, ini. Yang berikut adalah Melki Lakalena. Mana Melki? Oh, Melki. Yang berikut adalah Saudara Wihaji. Nah, ini. Wasekjen. Yang pertama adalah Putri Komarudin. Kemudian yang satunya Wakil Bendahara Dia Roro Esti. Dan saya umumkan juga karena ini adalah salah satu dewan yang sangat penting atas dasar pertimbangan matang dan penuh diskusi dengan berbagai stakeholder daripada Partai Golkar. Dan memang ini agak sedikit membutuhkan energi dalam membangun kesepahaman untuk melahirkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini diambil sudah barang tentu lewat kajian yang mendalam dengan memperhatikan berbagai macam dinamika dan suasana kebatinan. Dan kami memutuskan dan menetapkan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua Dewan Pembina DPP Golkar tahun 2024-2029. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin mengungkapkan sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi telah selesai. Afif juga menyampaikan kepada para jajarannya untuk bersiap menyelenggarakan tahapan Pilkada serentak 2024. Hal itu disampaikan saat rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Gedung JCC Jakarta Pusat pada Selasa 20 Agustus 2024. Dalam sambutannya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Muhammad Afifuddin meminta maaf jika pemilu serentak 2024 belum maksimal. Pelaksanaan Pilkada hanya tinggal beberapa bulan lagi. Menurut Afif, setiap aktor penyelenggara berbeda-beda. Ia pun berharap agar Pilkada 2024 bisa berjalan lancar. Terhitung hingga saat ini, 98 hari lagi, kita menuju hari H, hari pelaksanaan Pilkada serentak 2024, 27 November 2024. Alhamdulillah Pak Presiden, tepat 19 Agustus kemarin, seluruh sengketa hasil pemilu yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang menyisakan 7 perkara kemarin, alhamdulillah bersamaan dengan konsolidasi ini seluruh perkara tersebut dinyatakan selesai. Dan dengan demikian maka teman-teman penyelenggara sekarang konsentrasinya tinggal penetapan hasil pemilu. Untuk selanjutnya kami semua akan melaksanakan pelantikan DPR, DPD dan juga Presiden terpilih. KPU saat ini bersiap untuk menetapkan hasil pemilu 2024, serta Afif berharap Pilkada serentak 2024 berjalan baik dan melahirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo memberikan kado kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum. Kado tersebut berupa kenaikan tunjangan insentif hingga 50%. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah
yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan pemilu legislatif di tahun 2024 secara aman dan juga tertib. Dengan tugas KPU yang dinilai berat tersebut, Kepala Negara menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Lalu Presiden Jokowi menyatakan menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut gemuruh oleh hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menjelang Pilkada serentak 2024, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berpesan kepada masyarakat Indonesia agar menjunjung tinggi konstitusi. Hal itu dilakukan agar prinsip demokrasi tetap terjaga dan mencegah tindak kecurangan dalam pilkada. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin meminta semua pihak agar melaksanakan Pilkada serentak 2024 dengan menjunjung tinggi konstitusi. Pesan itu disampaikan saat memberikan arahan dalam peringatan Hari Konstitusi Nasional yang digelar di MPR RI. Wakil Presiden berpesan agar dalam pelaksanaan Pilkada serentak prinsip-prinsip demokrasi terus dijaga. Segala praktek kecurangan dalam pilkada juga harus dicegah. Jika tetap terjadi, pelakunya harus ditindak secara tegas dan mengedepankan kestabilan dan keamanan masyarakat. Maka dari itu, Ma'ruf berharap pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang bisa melahirkan kepala daerah yang amanah dan berkualitas. Selanjutnya kita akan melaksanakan pilkada serentak pada 27 November 2024. Saya berpesan kepada kita semua agar dapat membantu kesuksesan pilkada serentak di wilayahnya masing-masing. Junjung tinggi konstitusi dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Dengan terus menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mencegah dan menindak tegas praktek kecurangan, serta mengedepankan kestabilan dan keamanan. Saya berharap pilkada serentak dapat melahirkan para pemimpin daerah yang amanah dan berkualitas, sehingga bisa membangun fondasi yang kokoh bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia
setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Sepekan. Kita lanjutkan informasinya. Koalisi Indonesia Maju Plus resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Acara deklarasi ini turut dihadiri oleh para pejabat teras partai pengusung serta beragendakan penandatanganan piagam dukungan. Sebanyak 12 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. 12 partai pendukung RK Suswono ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Partai yang baru saja bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ini yakni Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pembacaan piagam pernyataan dukungan terhadap RK Suswono dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Sosok Ridwan Kamil belakangan memang santer diperbincangkan untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. Kim Plus terbentuk untuk menguatkan pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju, mengatasi persoalan Jakarta. Sementara itu, sikap PKS yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan kepala daerah untuk Pilkada Jakarta ini berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini Ridwan Kamil Suswono merupakan solusi terbaik dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk membawa Jakarta menuju masa depan yang lebih baik. Muzani mengatakan munculnya nama Ridwan Kamil dan Suswono dalam bursa pencalonan Pilgub Jakarta merupakan hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat yang hidup dan tinggal di wilayah tersebut. Koalisi Indonesia Maju Plus sudah resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono sebagai paslon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai RK Suswono solusi terbaik dari Ketum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Muzani menilai keputusan mengusung RK Suswono di Jakarta tidak instan. Dirinya menyebut munculnya nama RK Suswono hasil dari penyerapan aspirasi warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan gubernur yang mampu mengatasi berbagai persoalan, mulai dari kemacetan, polusi, pengangguran, hingga masalah-masalah kesehatan dan pendidikan. RK Suswono diyakini mampu menjawab tantangan tersebut. Pasangan RK Suswono diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi Jakarta, sekaligus membawa kota ini jadi lebih maju. Inilah pasangan yang kami perkenalkan kepada seluruh warga Jakarta. Harapannya pasangan ini menjadi solusi dan jawaban atas problem Jakarta yang selama ini oleh masyarakat Jakarta ditunggu dan dinanti siapa calon gubernur Jakarta yang akan datang. Kemudian partai-partai politik berembuk, para pimpinan partai politik berembuk, Pak Prabowo mendengar semua berbagai macam pandangan, aspirasi, harapan, dan semangat yang disampaikan oleh berbagai macam profesi warga Jakarta. Kemudian beliau sampai pada kesimpulan bahwa titik ini insya Allah bisa diselesaikan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Inilah yang disampaikan oleh semua partai politik, harapan-harapan demi harapan. Karena itu bagaimana mewujudkan Jakarta baru, Jakarta maju, kami persilahkan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk menjelaskan sekilas tentang harapan dan mimpi Jakarta 5 tahun yang akan datang. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono mengajak seluruh warga Jakarta untuk melakukan reimajinasi setelah status ibu kota negara pindah ke IKN. Visi tersebut disampaikan Ridwan Kamil dan Suswono usai diusung menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur oleh Kim Plus pada Senin sore kemarin. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta 2024, Ridwan Kamil dan Suswono mengutamakan konsep reimajinasi bersama warga Jakarta melalui visinya, yakni Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Ridwan Kamil mengatakan visi Jakarta Baru ini akan berfokus pada pembangunan Jakarta pasca status ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta ini yakin, visi tersebut dapat membuat Jakarta mengalami kemajuan signifikan dalam 5 tahun ke depan. Bagaimana menyelesaikan satu persatu curhatan warga, masalah Jakarta,
tentu akan kami tampung salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta Baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia. Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta, karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya mohon dipahami justru yang diuntungkan adalah warga. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita dari kancah politik Jakarta semakin hangat menjelang Pilkada 2024. Salah satu nama yang kini banyak dibicarakan adalah Ridwan Kamil yang resmi mengumumkan untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta. Langkah ini tentunya mengundang beragam reaksi dari masyarakat, terutama masyarakat Jakarta yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada mendatang. Tahun 2024 menjadi tahun yang cukup panas dalam dunia politik. Nama Ridwan Kamil ramai menjadi perbincangan publik karena keputusannya untuk maju dalam Pilkada serentak 2024. Keputusannya untuk mencalonkan diri tentu menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Setelah sukses memimpin Jawa Barat, Ridwan Kamil kini siap menghadapi tantangan baru di kancah politik untuk memperebutkan kursi gubernur provinsi strategis yaitu Jakarta. Lalu bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kehadiran Ridwan Kamil di panggung politik Pilkada? Dan mampukah Ridwan Kamil untuk menyelesaikan tantangan di kota? Sangat mampu. Sepertinya beliau sangat berkompeten ya. Beliau juga singgahnya juga tidak jauh dari Jakarta gitu. Seandainya memang Pak Ridwan Kamil bisa stay di Jakarta ya cukup baik sih. Dan saya harap itu juga lebih mungkin masyarakat juga lebih ya nyaman lah gitu ya untuk beliau ada di situ. Ya itu boleh-boleh aja, sah-sah aja sebagai warga negara, dia punya hak politik juga mau ikut ya. Sebagai warga DKI gitu saya boleh-boleh aja lah. Dia mau ngikuti sebagai pilkada ya. Saya dengar ada beberapa orang yang sudah mengajuki dari beberapa partai politik gitu. Setahu saya kalau Pak Ridwan Kamil ini dari Golkar ya kalau nggak salah gitu. Kalau menurut saya pribadi, mudah-mudahan masyarakat ikut sama-sama kesepakatan untuk Pak Ridwan naik. Yang penting mungkin masyarakat dikasih keringanan, terutama sembako turun, lingkungan bersih, rapi, damai, dan tenang. Ya, semoga ini aja, semoga jadi gubernur nantinya, 2025 ya. Dari Jakarta, Normal Semesta, Fitria, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Ramai diperbincangkan di jagat sosial media. Isu mengenai potensi gempa bumi megatrust kini menjadi perhatian publik. BMKG mengeluarkan peringatan serius terkait kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan kekuatan dahsyat di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan ini tidak terlepas dari pengamatan BMKG yang melihat adanya peningkatan aktivitas di beberapa wilayah rawan. Gempa megatrust yang menjadi perhatian publik merupakan gempa yang terjadi di daerah subduksi lempeng, sehingga terdapat 2 lempeng tektonik khusus di Indonesia pada daerah tumbukan menyusup ke arah utara menuju lempeng Eurasia. Pada daerah pertumbuhan lempeng tersebut terjadi potensi gempa dengan kekuatan besar hingga mencapai 6,7, bahkan sampai 8 atau 9 magnitude. Ketua Tim Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Wijayanto menjelaskan bahwa gempa tersebut berdampak kepada guncangan yang sangat besar, bahkan tsunami. Gempa megatrust tersebut diperkirakan terjadi bukan hanya di Mentawai maupun Selat Sunda, tetapi areanya dapat meluas di barat Sumatera dan beberapa daerah lainnya. Dengan potensi ancaman yang serius tersebut, BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah satu-satunya cara untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang, waspada, dan terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG. Ya, ini perlu kami luruskan ya. Jadi kita kemarin ada pemberitaan di media massa bahwa gempa megatrust ini adalah potensi gempa yang akan terjadi.
Jadi kalau kita lihat Megatrust itu ada 13 segmen khusus untuk di Indonesia. Dari 13 segmen itu ada 2 segmen yang sudah lama sekali tidak terjadi gempa-gempa besar. Gempa di atas 8 maupun gempa 9 itu belum lama sekali. Untuk di daerah segmen Mentawai Page ini punya potensi 8,9 itu hampir 240 tahun yang lalu belum terjadi gempa, jadi kita harap waspada, itu ada potensi. Terus berikutnya adalah gempa di Selat Sunda, itu sama, sudah hampir 200 tahun lebih, 250 tahun yang lalu itu tidak terjadi gempa besar. Jadi makanya kita perlu waspada, bukan berarti itu akan terjadi dengan segera atau nanti kapan terjadi. Jadi sampai saat ini kan kita belum bisa memprediksi kapan itu gempa akan terjadi ya. Kita sudah mengetahui di daerah mana saja yang akan berpotensi gempa maupun ada potensi gempa besar, tapi secara pasti kapannya itu kita bisa belum prediksi. Jadi kami luruskan bahwa pemberitaan itu bukan berarti BMKG memberikan informasi peringatan dini maupun prediksi akan terjadi gempa. Dengan adanya peringatan gempa tersebut tentu saja memicu berbagai reaksi masyarakat. Sebagian masyarakat mengaku khawatir, terlebih mereka yang tinggal dalam daerah-daerah yang memiliki potensi gempa megatrust. Namun ada juga yang menyatakan siap menghadapi bencana ini dengan langkah-langkah antisipatif. Agak worry ya, soalnya kan saya juga ke area-area Sumatera gitu ya. Mungkin saya juga agak worry untuk ke area tersebut ya, apalagi yang memang lokasinya udah di track akan terjadi gitu. Pasti lebih khawatir sih saat ini gitu. Ya takut juga sih keadaan kayak gini, kita waspada aja. Ya kemarin gempa kan takutnya gimana, kalau gempa aja juga panik, pernah gitu rasain waktu Lindu aja takut banget gitu. Mungkin kalau dari aku mempersiapkan kayak barang-barang yang penting untuk udah disiapin di satu tas atau satu tempat gitu sih, kalau misalnya memang mau sangat berwaspada. Kalau dari aku itu sih untuk menghadapi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinfo TV melaporkan. Pemirsa, BMKG mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia yang diprediksi melebihi ketegangan gempa Aceh 2004 silam. Anggota Komisi 8 DPR John Kennedy Aziz mengakui kecemasannya dan menekan pentingnya kerjasama dengan BNPB untuk mengantisipasi kemungkinan bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan potensi gempa megatrust di beberapa titik sentral di Indonesia. Gempa megatrust ini diprediksi melebihi ketegangan gempa Aceh pada 2004 silam. Hal ini disampaikan bertepatan usai terjadinya gempa besar dengan magnitudo 7,1 yang memicu tsunami di Jepang akibat megatrust Naikai. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 8 DPR RI, John Kennedy Aziz, mengakui kecemasannya atas informasi tersebut. Ia berharap agar gempa megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Meski demikian, sebagai sikap tanggapan darurat, ia menekankan pentingnya kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Untuk meneliti, menganalisa, dan mengantisipasi kemungkinan bencana tersebut, John Kennedy Aziz mengaturkan agar Komisi 8 mendiskusikan masalah ini secara intensif. Ia juga mengingatkan agar pemerintah harus siap menghadapi segala kemungkinan. Kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, mendapat informasi dari BMKG bahwa di beberapa titik sentral di Indonesia akan terjadi gempa megatrust. Ya. Saya betul-betul sangat-sangat kaget sekali bila mana informasi yang diinformasikan oleh BMKG itu terjadi. Sebab kita ketahui pernah terjadi di Jepang sekitar tahun 2011 tentang megatrust itu. Saya berdoa dan berharap semoga megatrust ini tidak terjadi di Indonesia. Namun demikian, tentu saja saya di Komisi 8, salah satu mitra kerja saya adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tentu meneliti, menganalisa, dan mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan bila mana terjadi informasi yang disampaikan oleh BMKG tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, DPR menyebut BNPB telah menjalankan perannya dengan profesional dan sigap di Indonesia yang dikenal sebagai supermarket bencana. Dirinya menyampaikan komitmennya dalam mendukung anggaran BNPB usai adanya isu Indonesia yang akan dilanda gempa megatrust. Komisi 8 John Kennedy Aziz menyatakan dukungannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sebagai instansi yang tanggap terhadap permasalahan bencana. BNPB telah menunjukkan kepeduliannya terhadap kasus bencana di Indonesia. John Kennedy turut menyebut salah satu contoh keberhasilan BNPB yakni sebelumnya BNPB tanggap terhadap bencana banjir bandang yang menghantam 6 kabupaten di Sumatera Barat. John Kennedy menyebut Komisi 8 akan terus mendukung langkah yang dilakukan oleh BNPB dalam menangani bencana, khususnya melalui dukungan anggaran, meskipun Indonesia dikenal sebagai supermarket bencana. Komisi 8 menilai BNPB telah bekerja dengan sigap dan profesional. Komisi 8 juga merencanakan perubahan Undang-Undang BNPB untuk memperkuat kinerja instansi tersebut. Pada masa sidang tahun depan, diharapkan pembahasan perubahan undang-undang ini dapat dilaksanakan. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas BNPB dalam menghadapi bencana di tanah air. Kami dari Komisi 8 mensupport karena memang selama ini BNPB sangat-sangat tanggap terhadap terjadinya permasalahan-permasalahan bencana di Indonesia. BNPB betul-betul sangat sigap ya. Contohnya saja sekitar 3 bulan yang lalu terjadi masalah banjir bandang di 6 kabupaten di Sumatera Barat. Saya ikut hadir bersama BNPB pada waktu itu. Kami Komisi 8 yang bermitra dengan BNPB tentu saja mensupport ya apa yang dilakukan oleh BNPB karena memang sebagaimana kita ketahui negara Republik ini adalah supermarketnya bencana ya, supermarketnya bencana. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya kita punya BNPB dan BNPB ini memang kita harus perkuat ya. Kami dulu pernah mengajukan perubahan terhadap undang-undang BNPB dan mudah-mudahan di tahun ke depan ya masa sidang tahun depan itu dapat dilaksanakan pembahasannya yang tujuannya adalah untuk memperkuat BNPB itu sendiri. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memimpin upacara serah terima 12 jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Acara ini digelar di Aula Jenderal Besar AH Nasution di Markas Besar Angkatan Darat.
Dengan ini, maka tongkat estafet kepemimpinan di beberapa kota Mabalakpus strategis di jajaran TNI AD pun resmi berpindah, termasuk jabatan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat yang kini telah resmi diserah terimakan dari Brigjen TNI Christomei Sianturi kepada Kolonel INF Wahyu Yudana. Selain pergantian Kadis Penad, jabatan Pangkostrat juga mengalami perubahan dari Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa kepada Mejen TNI Muhammad Hasan, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam Jaya. Posisi Pangdam Jaya tersebut kemudian diserah terimakan kepada Mejen TNI Rafael Granada yang sebelumnya menjabat sebagai Pangdam 5 Brawijaya yang kini diisi oleh Mejen TNI Rudi Saladin. Dalam sambutannya, Kasat menegaskan bahwa pergantian jabatan ini merupakan kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan yang terus berkembang di lingkungan strategis TNI AD. Tak lupa, Kasat juga mengapresiasi kinerja dan juga dedikasi tinggi para pejabat selama mengemban amanah jabatannya di sekitarnya masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju pada Senin pagi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri, serta mengangkat sejumlah kepala lembaga baru. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024, Senin 19 Agustus 2024. Nama-nama pejabat yang dilantik ialah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, lalu Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM, serta Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dalam kesempatan itu juga, 3 kepala badan baru juga dilantik oleh Presiden Jokowi. Pertama, Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, Hasan Nasbi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Serta ketiga, Dadan Hindayana dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Bahlil Lahadalia yang baru dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Di antaranya untuk optimalkan potensi sumber daya alam yang Indonesia miliki. Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia usai pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024 pada Senin pagi di Istana Negara Jakarta. Bahlil mengungkapkan sejumlah arahan dari Presiden Jokowi untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka percepatan terutama mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam, serta meningkatkan pendapatan negara dan lapangan kerja. Lebih lanjut, Bahlil memastikan program-program di Kementerian SDM yang telah berjalan di masa Menteri SDM sebelumnya, yaitu Arifin Tasrif, akan dilanjutkan. Terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kedua adalah yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik ya kita sama-sama perbaiki. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dalam kunjungan kerjanya ke negara Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu di Phnom Penh, Retno menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada Kepala Pemerintahan Kamboja yang menjabat sejak Agustus tahun 2023. Adapun sejumlah fokus yang dibahas oleh kedua Menlu termasuk kerjasama di bidang politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya hingga isu kawasan dan global. Mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan, Menlu Retno mendorong penguatan kemitraan termasuk kerjasama industri pertahanan. Mengenai hal ini, Kamboja mengaku tertarik untuk membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan. Isu kedua yang turut dibahas terkait tindak pidana perdagangan orang, khususnya online scamming. Peningkatan kasus online scamming menjadi perhatian serius kedua negara, di mana KBRI Phnom Penh menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI pada tahun 2023. Selanjutnya, Menlu Retno juga mendorong penguatan kerjasama ekonomi melihat nilai perdagangan kedua negara yang terus meningkat, serta menegaskan soal pentingnya kerjasama ketahanan pangan dan investasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono pada Rabu pagi mengunjungi Pasar Jaya Pasar Minggu untuk bersilaturahmi dengan para pedagang pasar tradisional sekaligus dengan para anggota APPSI. Tak lupa juga ia pun juga turut menikmati sarapan pagi di pasar tradisional tersebut.
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengunjungi Pasar Jaya Pasar Minggu pada Rabu pagi untuk bersilaturahmi dengan pedagang pasar, lalu juga bercengkrama mengenai stok dan harga pangan, sekaligus juga sarapan pagi bersama pedagang setempat. Dalam kesempatan itu juga Sudaryono yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia melakukan banyak diskusi dan dialog dengan para anggota APPSI lainnya. Sudaryono turut mengapresiasi Pemprov Jakarta dan PD Pasar Jaya dalam mempertahankan pasar tradisional dengan cara pengelolaan berupa revitalisasi dan juga renovasi. Baginya beberapa program konkret akan diupayakan oleh Kementerian Pertanian agar pasar tradisional ini selalu ramai pengunjung. Pasar tradisional itu ada banyak cirinya. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka pasarnya sudah ada duluan. Biasanya tempatnya tempat yang strategis. Permasalahan yang dihadapi adalah biasanya suka ada gesekan dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini biasanya tuh bupati atau wali kotanya maunya dibangun mall atau apartemen dan seterusnya. Ya, kalau di Jakarta ini kami apresiasi terhadap PD Pasar Jaya dan Gubernur Jakarta. Dalam hal ini kan pasar tetap tidak dipindah relokasi dengan berbagai alasan, tidak ada. Jadi pasar tetap dipertahankan, dan ini saya minta dan beberapa sudah direvitalisasi, diperbaiki ya. Selain itu tadi ada beberapa program titipan yang barangkali nanti kita diskusi lebih dalam, apakah itu digitalisasi pasar, kemudian bikin acara agenda festival di pasar dan seterusnya lah untuk meramaikan pasar tradisional. Terakhir, ia pun berharap agar masyarakat lainnya dapat mendukung pasar ini dengan cara berbelanja di pasar tradisional, warung kelontong, dan petani secara langsung. Namun ia juga tak menampik bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki untuk dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, terutama para pedagang pasar tradisional. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, suasana hikmat dan penuh haru menghiasi upacara pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 di Puncak Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Upacara tersebut dimeriahkan dengan pengibaran bendera di ketinggian 3.153 mdpl sepanjang 79 meter sesuai dengan tahun kemerdekaan. Biasanya upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan di lapangan terbuka. Namun para pecinta gunung ini merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Puncak Gunung Sindoro yang berada di Jawa Tengah. Pendakian yang membutuhkan waktu serta kondisi jalur yang cukup menantang tidak menyurutkan ribuan pendaki ini menggelar upacara pengibaran bendera. Upacara dilakukan sebagai wujud semangat dan bentuk penghargaan kepada para jasa pejuang. Di atas ketinggian 3.153 mdpl, bendera sepanjang 79 meter turut dibentangkan oleh para pendaki yang berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat jalannya upacara berjalan sangat hikmat, terlebih cuaca yang mendadak berubah menjadi mendung, membuat suasana haru semakin terasa. Baik, sebelum itu untuk perayaan Sabuk Gunung ini sudah ke-8 ataupun ke-9. Untuk temanya sendiri diberikan dari bahasa Jawa atau bahasa Sekerta, yakni Anglaras Iniring Banyu, Angeli Nanging Ora Keli, yang menandakan atau memiliki arti bahwa ketika kita menjadi manusia boleh mengalir seperti air, deras, boleh menyesuaikan dengan debitnya, namun tetap harus ingat bahwa ketika kita mengalir ke aliran yang seperti itu, kita harus kembali dan sadar bahwa ingat bahwa kita masih punya kehidupan yang sebelumnya. Jadi tidak melupakan hal-hal yang sebelumnya meskipun kita mengikuti arus.
Gunung Sindoro merupakan salah satu gunung berapi aktif yang berada di wilayah Jawa Tengah. Posisi gunung ini masuk ke dalam 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Gunung ini memiliki keunikan penyebutan sebagai gunung kembar karena memiliki bentuk dan ketinggian yang sama dengan Gunung Sumbing yang berada di sebelahnya. Aksi yang digelar para pendaki ini patut mendapatkan apresiasi dengan memperlihatkan keindahan alam Nusantara, jiwa nasionalis dan cinta tanah air diharapkan terus menggelora. Ya, pemirsa, perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 turut dirayakan oleh para pecinta alam yang mana bisa dilihat seperti di belakang saya ini pemirsa, ribuan pendaki dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul di puncak Gunung Sindoro. Dan saat ini saya sedang berada di ketinggian 3.153 meter di atas permukaan laut untuk turut serta merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dan di puncak Gunung Sindoro ini pemirsa, terdapat prosesi pengibaran bendera sepanjang 79 meter sesuai dengan tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Dan meskipun pada saat prosesi upacara berlangsung cuaca sempat berubah menjadi mendung dan juga berkabut, tetapi hal tersebut pemirsa tidak mengunyurutkan untuk semangat dan juga antusias para pendaki untuk mengikuti prosesi upacara dari awal sampai dengan akhir. Dan untuk upacaranya tadi dimulai dengan prosesi pengibaran bendera sekaligus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian disusul dengan pembacaan teks Pancasila serta proklamasi, dan ada amanat dari pembina upacara. Kemudian untuk upacara ditutup dengan penggulungan bendera yang mana diiringi oleh para pendaki yang mengheningkan cipta. Untuk situasi pada saat upacara berlangsung sangat hikmat dan juga terharu pemirsa, karena terlebih suasananya itu tadi sangat syahdu, cuaca berubah menjadi mendung, dan ini para pendaki semuanya berkumpul disatukan dengan rasa satu cinta, yaitu cinta tanah air. Dan untuk perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di puncak Gunung Sindoro ini sebagai pengingat bahwasanya kemerdekaan ini dibangun oleh perjuangan yang sangat panjang dan merupakan tugas kita untuk melanjutkan dan juga mempertahankan kemerdekaan tersebut. Di puncak Gunung Sindoro ini bukan hanya sebatas perayaan untuk mengumpulkan para pendaki, tetapi juga membawa pesan penting bahwasanya kemerdekaan harus dirayakan dengan penuh makna dimanapun berada. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dari puncak Gunung Sindoro, Jawa Tengah, Norma Semesta Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir jumpa kita di Sinpos Pekan kali ini. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa.